Sekarang saya akan membuat diorama siklus air dari kardus. Kita pertama-tama akan membuat seperti ini. Untuk merekatkan dengan baik, kita harus membuat kunciannya menjadi seperti ini. Buat juga pada sebelahnya. Dan jadinya seperti ini. Lalu potong bagian itu. Dan jadi bagian depan, lalu ada bagian kanan. Untuk merekatkannya kita menggunakan lem dan double tip. Double tipnya kita pasang di bagian tengah kecil saja. Dan di bagian sampingnya kita gunakan lem. Lalu bagian kiri juga kita buat hal yang sama, yaitu menggunakan double tip dan menggunakan lem. Di bagian tengahnya menggunakan double tip, lalu di bagian tepinya menggunakan lem. Potong bagian ini. Lakukan juga hal yang sama pada sebelahnya. Lalu potong botol seperti ini. Bagi yang kurang jelas, potong seperti ini. Lalu ini, yang ini juga dipotong, dan juga potong bagian itu, tapi setengah saja ya. Lalu tempelkan pada kardus bagian depan. Tempelkan kardus berbentuk seperti itu pada botolnya. Buat awan seperti ini. Buat dua ya. Lalu buat matahari seperti ini. Mataharinya satu saja ya. Setelah itu buat air hujan seperti ini. Pertama-tama kita belah dua sedotan menggunakan cutter. Lalu jadinya seperti ini. Kita regangkan. Lalu kita gunting satu bagian. Setelah itu kita buat membentuk air hujan atau membentuk tetesan air. Buat lebih banyak ya, jadinya seperti ini. Lalu rekatkan pada sebuah benang agar terlihat seperti beberapa tetesan air hujan. Lalu tempelkan pada awannya. Buat dua ya. Kertas biru untuk bagian dalam dan kertas putih untuk bagian luar, seperti di bagian sini. Lalu kita akan membuat gunungnya dengan membuat pola seperti ini. Seperti ini buatnya. Buat dua, yang garis putus-putus itu untuk gambar kedua, dan yang ada garisnya untuk gambar pertama. Itu digunting ya. Jadinya seperti ini. Lalu kita tempelkan dengan kertas coklat dan jadi seperti ini. Lalu kita buat gunung seperti tadi, tapi warnanya biru. Buatlah seperti ini. Kita menggunakan spidol untuk menarik garis agar mudah dipotongnya. Kita tutupi ya sampai ke semua bagian. Jadinya seperti ini. Lalu tempelkan semua miniatur siklus air pada tempat diorama. Seperti awan yang ada hujannya, lalu ada awan lagi. Ada 3 awan ya. Dan juga tempelkan matahari. Buat pohon seperti ini. Buat pohonnya kecil saja ya, tempelkan dekat gunung. Setelah itu buat partikel-partikel es. Buatnya sama seperti air hujan, tetapi hanya ditempelkan partikel-partikel es.
Dan tahap terakhir yaitu taruh air pada miniatur laut atau danau dan sungai. Dan jadilah diorama siklus air. Inilah hasil akhir dari diorama siklus air. Sekarang saya akan menjelaskan apa saja tahap-tahap dalam siklus air. Pertama, siklus air memiliki tahap penguapan yang dibagi menjadi 3 macam, yaitu evaporasi. Evaporasi adalah di mana penguapan dilakukan oleh matahari ke seluruh permukaan air yang ada di bumi. Lalu ada tahapan transpirasi, yaitu tahap penguapan sel-sel pada jaringan tumbuhan. Lalu ada sublimasi. Sublimasi adalah tahap di mana pencairan atau penguapan gunung es sehingga menjadi uap air. Setelah mengalami proses penguapan, terjadilah proses kondensasi, yaitu proses di mana awan akan berubah menjadi partikel-partikel es yang berukuran sangat kecil. Setelah mengalami proses kondensasi, akan terjadi proses presipitasi, yaitu proses di mana awan yang telah terkondensasi akan berubah menjadi hujan dan turun ke bumi. Setelah turun, akan terjadi proses limpasan pada air hujan, yaitu proses di mana air hujan akan kembali ke sumber utama air, seperti di laut ataupun danau. Bagi yang tidak mengalami proses limpasan, akan mengalami proses infiltrasi, yaitu proses di mana air hujan yang tidak mengikuti proses limpasan akan terserap ke dalam tanah dan menjadi air tanah yang dapat diambil dari sumur. You don't know me too.